beasiswanya teman-teman kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah once off return ticket. Nah, nanti teman-teman setelah menerima beasiswa ini atau setelah menjadi awardee dari beasiswa ini, teman-teman akan mendapatkan tiket untuk berangkat ke Turki, dan juga nanti setelah teman-teman lulus, teman-teman juga akan diberikan tiket untuk pulang ke Indonesia kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau semisal teman-teman nih lihat para kakak-kakak awardee YTB pulang setiap tahun ke Indonesia, itu sebenarnya pakai uang siapa sih? Nah, itu sebenarnya mereka pakai uang pribadi mereka ya teman-teman. Jadi itu tidak di-cover sama YTB Scholarship. YTB Scholarship hanya meng-cover tiket untuk keberangkatan waktu awal studi dan juga waktu lulus di di akhir studi kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah fasilitas yang akan teman-teman terima ketika menjadi award di YTB adalah health insurance. Nah, asuransi kesehatan dari YTB Scholarship ini menurut aku adalah asuransi kesehatan yang paling baik di Turki, karena asuransi kesehatan ini milik pemerintah, dan juga asuransi kesehatan ini paling banyak paling banyak fasilitas kesehatan yang akan didapatkan daripada asuransi kesehatan lain, teman-teman, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada accommodation. Nah, nanti teman-teman ketika berada di Turki dengan status sebagai awardee YTB Scholarship, teman-teman nanti akan ditempatkan di asrama yang ditentukan oleh YTB Scholarship itu sendiri. Nah, sebenarnya di Turki ini ada dua tipe asrama. Yang pertama itu ada asrama milik pemerintah, dan yang kedua itu ada asrama milik swasta. Nah, asrama milik pemerintah ini sebenarnya teman-teman nanti akan bergabung bersama orang Turki lain di asrama tersebut. Jadi tinggal bersama orang Turki seperti itu. Nah, sekamar biasanya ada yang berkapasitas 2 orang, 3 orang, 4, 6 orang juga ada kayak gitu. Nah, kalau misal asrama swasta biasanya itu asramanya nanti bisa asrama per kampus, bisa disebut juga asrama kampus, tapi juga bisa disebut juga asrama yang lain di luar asrama pemerintah ini. Nah, kalau dari pengalaman saya selama kampus itu satu kamar 2 orang, dan kebetulan roommate saya adalah orang Indonesia. Di situ fasilitasnya untuk makanan kurang memuaskan ya menurut saya. Cuma kalau untuk tinggal di asrama pemerintah itu fasilitasnya sangat memuaskan menurut saya, karena kehidupan di asrama pemerintah itu makanan sudah ada, sudah tinggal ambil di kantin aja. Terus setelah itu kebersihan kamar juga dibersihkan oleh petugas asrama seperti itu. Terus selanjutnya adalah 1 year Turkish preparation program. Nah, ini nih yang yang kita sebut dengan TOMER atau sekolah bahasa Turki ya kayak gitu. Nah, ini tuh setahun dibiayai oleh YTB Scholarship, teman-teman. Ada level A1, A2, B1, B2, C1 dan akademik Turkish seperti itu. Nah, nanti waktu belajar TOMER ini teman-teman akan diajar oleh pengajar Turki, lebih tepatnya orang Turki menggunakan bahasa Turki, teman-teman. Nah, menurut saya waktu TOMER ini setahun itu merupakan waktu yang menurut saya sangat singkat untuk belajar bahasa Turki ya teman-teman, karena setelah teman-teman lulus dari sekolah bahasa ini, teman-teman masuk universitas dan teman-teman pasti akan merasa kaget dengan bahasa yang digunakan di universitas, karena kan bahasanya tidak sesimpel yang diajarkan waktu TOMER ini, teman-teman, kayak gitu. Kita lanjut ya ke selanjutnya. Nah, selanjutnya ada application kriteria. Nah, sebenarnya yang kayak gimana sih teman-teman tuh bisa daftar kayak gitu kan. Nah, untuk akademik kriteria, untuk bachelor degree atau S1, minimal teman-teman harus mempunyai rata-rata 70% atau nilainya 70 dari skala 100 seperti itu. Nah, untuk master dan doktoral minimal 75% dari total nilainya seperti itu. Nah, terus untuk kriteria usia, untuk S1 teman-teman harus di bawah 21 tahun waktu mendaftar, untuk master harus di bawah 30 tahun, dan untuk doktoral harus di bawah 35 tahun, seperti itu. Nah,
untuk eligibility-nya. Nah, beasiswa ini tuh terbuka untuk semua citizens dari seluruh negara, untuk semua pelajar dari seluruh negara tanpa terkecuali, dan ini tuh bisa di-apply oleh mahasiswa atau pelajar yang akan lulus di tahun yang sama. Jadi semisal nih teman-teman akan lulusnya di tahun 2021 seperti itu. Cuma sekarang keadaannya teman-teman belum lulus tapi akan lulus di tahun yang sama. Nah, itu teman-teman sudah bisa mendaftar kayak gitu. Beasiswa ini juga bisa didaftar untuk teman-teman yang sudah lulus tahun lalu atau 2 tahun lalu seperti itu. Nah, beasiswa ini juga beasiswa ini juga menerima pendaftar sebagai researcher ataupun akademisian kayak gitu. Terus selanjutnya, nah requirement-nya apa aja sih? Nah, sebenarnya beasiswa YTB ini menurut saya adalah beasiswa yang paling nggak ribet gitu loh. Paling nggak ribet dari semua beasiswa yang ada di seluruh dunia ini menurut saya. Soalnya beasiswa ini tuh hanya butuh basicnya hanya butuh kartu identitas, setelah itu foto, habis itu skor UN, habis itu diploma, setelah itu transkrip akademik, setelah itu international exam score. Ini juga nggak wajib ya teman-teman. Ini menurut universitas yang teman-teman daftar perlu atau enggak kayak gitu aja. Selanjutnya juga language test score itu juga nggak wajib, TOEFL atau IELTS itu nggak wajib. Jadi teman-teman nggak harus upload ini. Setelah itu adalah research proposal dan contoh tulisan yang teman-teman buat ini untuk teman-teman S2 dan juga S3 seperti itu. Sebenarnya beasiswa YTB ini terkenal karena kesimpulan dokumen yang dibutuhkan. Jadi teman-teman nggak perlu ribet-ribet cari sertifikat TOEFL atau sertifikat IELTS kayak gitu karena basicnya YTB ini tidak memerlukan itu. Tapi kalau semisal universitas yang teman-teman apply itu membutuhkan IELTS atau TOEFL, teman-teman harus upload itu kayak gitu. Oh iya, kalau untuk kartu identitas, kalau semisal teman-teman belum punya paspor, nanti teman-teman bisa pakai ini nomor KTP. Nanti teman-teman tinggal scan aja KTP teman-teman dan juga nanti di-upload di ini sistemnya application YTB kayak gitu. Next. Nah, sebenarnya gimana sih step-stepnya untuk apply kayak gitu? Nah, pertama nih, teman-teman harus daftar online di websitenya YTB. Nah, nanti teman-teman mengunjungi websitenya di turkiyebuslari.gov.tr. Nanti teman-teman cari tuh yang apply atau login, nanti teman-teman harus mendaftar dulu. Nah, mendaftarnya ini nanti websitenya nanti setelah dari Turkiye Buslari, setelah teman-teman klik apply atau login berubah jadi tbbs.turkiyebuslari.gov.tr. Nah, teman-teman harus register dulu dan teman-teman nanti akan menerima konfirmasi kode konfirmasi melalui email kayak gitu. Nah, setelah teman-teman daftar, hal yang harus teman-teman lakukan adalah ini complete personal data teman-teman atau melengkapi datanya teman-teman yang ada di sistemnya. Nah, di sistem itu ada teman-teman harus melengkapi semisal personal data itu mencakup nama, setelah itu asal dari mana, setelah itu kartu identitas dan sebagainya. Setelah itu juga ada family information, communication data, academic information dan data-data lainnya. Nah, setelah itu teman-teman harus upload juga tuh dokumen-dokumen yang diminta oleh YTB, semisal transkrip, semisal surat keterangan lulus untuk yang belum lulus, setelah itu diploma atau ijazah seperti itu. Nah, setelah teman-teman melengkapi semua data, ketika beasiswanya sudah dibuka, teman-teman bisa langsung apply di halaman utama. Nah, nanti teman-teman ketika apply, teman-teman akan memakai data yang teman-teman masukkan di awal tadi, seperti itu. Nah, nanti untuk data tambahan, teman-teman akan diminta untuk menulis letter of intention, itu untuk bachelor dan juga research proposal untuk S2, research proposal dan juga contoh tulisan untuk S3, teman-teman kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman bisa apply
kampus dan teman-teman bisa langsung apply deh kayak gitu. Nah, setelah itu setelah aplikasinya itu selesai kayak gitu, tadi seperti yang aku bilang, teman-teman bisa langsung apply kayak gitu dan memilih program dan juga university-nya, dan teman-teman nanti akan selesai apply setelah semua data komplit dan teman-teman tinggal menunggu hasilnya untuk hasil ke tahap selanjutnya via email kayak gitu teman-teman. Nah, untuk YTB ini seleksinya itu ada 2 tahap. Yang pertama ada seleksi berkas online. Setelah teman-teman lolos dari seleksi berkas online, nanti teman-teman harus wawancara dulu. Ketika teman-teman lolos nih yang berkas-berkas online-nya itu memenuhi syarat dan memenuhi keinginan YTB, nanti teman-teman akan dipanggil di wawancara seperti itu. Nah, pengumuman itu nanti akan disampaikan via emailnya teman-teman masing-masing kayak gitu. Jadi menurut aku prosesnya ITB ini sangat-sangat simpel teman-teman. Yang penting teman-teman itu datanya sudah siap semua dan juga datanya lengkap kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan beasiswa dan triknya, menurut saya adalah teman-teman itu harus be confident and optimis. Teman-teman itu harus percaya diri dan juga optimis nih bahwa teman-teman ini itu mampu mendapatkan beasiswa YTB dan juga bisa mendapatkan beasiswa YTB ini. Nah, teman-teman juga harus mempromosikan diri teman-teman juga dengan baik kayak gitu. Gimana sih cara promosikan diri teman-teman dengan baik? Nah, selama ini kan ketika teman-teman di masa kuliahnya atau di masa sekolahnya, kalau misal teman-teman punya sertifikat kegiatan sosial, semisal volunteer atau semisal kepanitiaan atau organisasi, nah teman-teman diharapkan bisa upload sertifikat kegiatan tersebut ke sistemnya YTB, karena sertifikat-sertifikat seperti ini akan meningkatkan istilahnya daya jual teman-teman seperti itu untuk mendapatkan YTB ini kayak gitu. Untuk yang nggak punya sertifikat nggak apa-apa, karena sertifikat ini juga bukan salah satu kriteria penentu teman-teman untuk mendapatkan YTB ini kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus membuat rencana studi teman-teman dengan jelas. Nah, kenapa? Karena ketika teman-teman apply untuk YTB ini, nanti teman-teman harus membuat namanya letter of intention atau research proposal ataupun contoh tulisan teman-teman kayak gitu. Nah, dalam letter of intention ini teman-teman nanti harus mendeskripsikan kenapa sih teman-teman ini memilih Turki, kenapa sih teman-teman ini memilih jurusan yang teman-teman pilih seperti itu, dan gimana sih teman-teman tuh caranya dengan jurusan yang teman-teman pilih ini bisa berkontribusi untuk hubungan Indonesia-Turki ataupun untuk berkontribusi untuk sosial seperti itu. Nah, jadi memang letter of intent ini memang bagian yang sangat strategis menurut saya teman-teman kayak gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar mempersiapkannya. Nah, setelah itu let's complete data. Nah, menurut saya untuk salah satu faktor keberhasilan untuk apply YTB atau untuk mendapatkan beasiswa YTB adalah data yang komplit ataupun data yang valid seperti itu. Nah, teman-teman jangan lupa untuk tetap berusaha mengupload atau mengumpulkan data yang valid dan juga data yang lengkap dan benar seperti itu. Nah, setelah itu write strategic letter. Nah, teman-teman di sini harus benar-benar membuat EOI atau research proposal seperti itu dengan cara strategis, dengan ide yang strategis, gimana caranya biar teman-teman bisa menarik perhatian dari YTB seperti itu. Mungkin bisa dibuka tanya jawabnya untuk moderator. Baik Kak Saras, terima kasih banget nih Kak. Tadi informasinya super lengkap banget. Teman-teman jadi terilhami ya, tercerahkan yang sebelumnya pusing-pusing tentang YTB. Tapi kita bakalan kulik lebih dalam lagi di sesi Q&A. Ini nampaknya teman-teman udah excited banget, terbukti dari udah banyaknya pertanyaan yang ada di kolom komentar. Mungkin bisa saya pilihin aja ya Kak, mengingat waktu juga tidak terlalu banyak. Ini banyak banget teman-teman, kalian luar biasa banget ini pertanyaannya Kak. Oke, sebentar ya Kak.
Kita scroll dari paling atas. Oke, kita langsung aja. Ini ada pertanyaan pertama. Ini pertanyaan pertama sekaligus pertanyaan yang tadi di bawah sempat saya lihat, Kak. Assalamualaikum, Kak. Ini ada pertanyaan dari Novi Rahmawati. Saya ingin bertanya, kalau misalkan kita setelah lulus SMA, terus kita kerja dulu, mungkin untuk beberapa tahun lalu, setelah itu baru mendaftar beasiswa YTB, itu bisa atau tidak ya, Kak? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab aja ya. Itu bisa banget, cuma harus diperhatikan bahwa umur ketika teman-teman mendaftar nanti itu di bawah 21 tahun. Ketika teman-teman itu sudah melampaui 21 tahun, berarti teman-teman sudah tidak memenuhi kriteria aplikan atau kriteria untuk apply YTB scholarship itu, teman-teman. Jadi harus diperhatikan batasan umurnya, teman-teman. Oke, jadi jawabannya bisa ya, tapi harus tetap perhatikan waktu dan kriteria juga umur umur. dari teman-teman. Ya, kriteria umur. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kak, ini pertanyaan dari Audi Mutia. Kak, aku pernah bertanya dan juga membaca tentang persyaratan beasiswa YTB. Nah, di situ tertera ada batas usia sampai kelahiran 1 Agustus. Nah, Kak, untuk mereka yang kelahirannya di bawah tanggal tersebut, seperti 25 Agustus, apakah masih bisa apply? Sepertinya jawabannya sama seperti yang tadi ya, Kak? Ya, jawabannya sama. Ketika di website atau ketika di websitenya YTB itu disebutkan segitu, berarti ketika teman-teman nggak segitu ya sayang sekali nggak bisa kayak gitu. Jadi 1 Agustusnya itu cuma batas maksimal gitu lah ya, Kak ya? Ya, ketika lebih tua dari itu teman-teman nggak bisa. Gitu teman-teman, semoga menjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Hikmatul Maimanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hikmatul. Kak, apakah TOEFL dan IELTS itu wajib untuk di-apply di kampus untuk beasiswa YTB? Oke, aku langsung jawab ya. Kayak yang aku bilang tadi ketika presentasi, TOEFL dan IELTS itu nggak wajib, cuma ketika teman-teman nanti apply ke universitas yang memerlukan TOEFL atau IELTS, maka teman-teman harus mencantumkan sertifikat TOEFL atau IELTS itu. Tapi ketika universitas tujuan teman-teman tidak memerlukan TOEFL atau IELTS, maka teman-teman nggak harus upload TOEFL dan IELTS seperti itu. Baik, Kak. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Hilda. Kak, izin bertanya, kan kita kuliah di Turki S1 itu 5 tahun, termasuk 1 tahun untuk belajar bahasa Turki. Nah, kalau misalkan kita udah lancar kursus bahasa Turki di Indonesia, apakah kita kuliahnya bisa 4 tahun atau tetap 5 tahun? Bagaimana nih, Kak? Nggak bisa. Menarik. Jadi kursus bahasanya itu harus resmi dari kampus teman-teman di sini atau dari kampus yang YTB tunjuk di sini untuk mengajarkan bahasa Turki kepada teman-teman. Karena ketika nanti teman-teman selesai, untuk nanti teman-teman memulai perkuliahan, teman-teman harus submit namanya sertifikat bahasa Turki yang itu tuh hanya dikeluarkan oleh lembaga bahasa Turki yang resmi di sini. Jadi kalau di Indonesia setahu aku memang nggak ada atau nggak boleh seperti itu. Baik. Harus di sini 1 tahun. Baik, semoga terjawab ya teman-teman. Oh ya, ini nggak semuanya aku bisa tanyakan ke Kak Saras, mungkin karena keterbatasan waktu. Jadi aku tanyakan pertanyaan yang kemungkinan paling banyak ditanyakan nih teman-teman. Jadi tidak ada pengulangan pembicaraan lagi. Mohon dimengerti ya teman-teman ya. Terus ini pertanyaan dari Gina Autina Asofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, apakah boleh kursus bahasa Turki sambil bekerja? Nah, ini biasanya mahasiswa pencari cuan nih kayak gini, mantep pertanyaannya. Kalau menurut saya di Turki itu ketika teman-teman Tomer atau kursus bahasa, teman-teman itu diminta untuk fokus untuk kursus bahasa itu. Bahkan visa dari teman-teman atau izin tinggal dari teman-teman itu tidak mengizinkan teman-teman untuk bekerja di sini seperti itu. Mungkin ada pekerjaan yang mungkin hanya pekerjaan kecil-kecilan. Cuma kalau misal saran dari saya ya fokus aja kuliah bahasa Turki karena setahun kuliah bahasa Turki aja nanti teman-teman pasti merasa itu nggak akan cukup untuk survive di perkuliahan kayak gitu karena memang bahasa Turki itu benar-benar sulit dan benar-benar membuat orang-orang
Indonesia khususnya itu mengalami kesulitan di perkuliahan kayak gitu. Jadi saya sarankan fokus aja. Tadi juga menyinggung nih Kak, ada pertanyaan di kolom komentar, kalau misalkan mahasiswanya gimana nih Kak? Udah jadi mahasiswa di situ, apakah kita boleh bekerja? Sebenarnya kalau untuk izin tinggal itu kan nanti teman-teman pakai visa student kan. Setelah itu di sini nanti teman-teman apply untuk izin tinggal, istilahnya KTP di Turki lah kayak gitu untuk orang-orang foreigner. Nah, izin tinggal yang teman-teman dapatkan ini tidak mengizinkan teman-teman untuk bekerja, khususnya teman-teman S1 seperti itu. Jadi kalau teman-teman di sini datang sebagai student ya teman-teman izin tinggal secara legalnya hanya sebagai student, bukan sebagai pekerja seperti itu. Ketika teman-teman akan bekerja, maka izin yang harus teman-teman dapatkan adalah izin untuk bekerja juga seperti itu. Dan itu sulit untuk didapatkan ketika teman-teman belum mempunyai kualifikasi yang cukup untuk bekerja. Menurut saya kalau teman-teman tujuan ke sini untuk belajar, ya sudah fokus dulu belajar, selesaikan itu dulu dan cari pekerjaan setelah memang teman-teman layak untuk mendapatkan kualifikasi pekerjaan itu. Fokus saja kuliah dulu kalau mau ke sini. Setuju banget sih Kak. Intinya kita fokus dulu ya Kak sama tujuan utama. Baru kalau misalkan ada waktu lenggang nih, misalkan teman-teman bisa apply kerja gitu ya. Semoga menjawab teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, apakah penerima scholarship bisa memilih asrama? Mungkin tadi udah di-highlight sedikit ya. Penerima scholarship tidak akan bisa memilih asrama karena semua itu akan ditentukan oleh YTB-nya. Jadi nanti YTB-nya akan melakukan penempatan asrama, penempatan teman-teman diterima di kota mana, di universitas mana seperti itu. Jadi tidak akan bisa memilih asrama yang kayak gimana, kayak gitu nggak bisa. Oke, baik. Ini Kak ada pertanyaan dari Ahmad Ahsyahru. Ini pertanyaannya relatable banget nih sama keadaan kita sekarang, mengingat kita sekarang lagi ada di masa pandemi ya Kak. Kak, untuk rangkaian seleksi atau evaluasi di masa pandemi seperti ini, apakah masih sama dengan pendaftaran sebelumnya? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk seleksi berkas kan online ya teman-teman, itu sudah pasti online. Cuma nanti mungkin untuk wawancara ada ketentuan-ketentuan tersendiri dan itu nanti juga mungkin yang akan diinformasikan hanya kepada orang-orang yang lolos seleksi berkas seperti itu. Nanti untuk selanjutnya mungkin itu akan diinformasikan melalui email oleh YTB kayak gitu. Untuk sekarang sih belum ada ketentuan ya nanti wawancaranya bakal kayak gimana, bakal di mana kayak itu belum ada info sih kalau dari saya pribadi. Oke, baik. Berarti emang teman-teman tuh harus rajin-rajin nih teman-teman nyari informasi seputar YTB, diupdate terus. Karena apalagi pandemi gini kan situasi berubah-berubah gitulah ya Kak ya. Jadi harus kita sendiri yang aktif. Baik Kak. Kita lanjut pertanyaan kedua dari Ahmad Ahsyahru juga nih. Ini menurut aku pertanyaan yang general, hampir banyak ditanya sama teman-teman. Untuk persyaratan, apakah harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah saat pendaftaran online? Dan berkas apa saja nih Kak kira-kira yang perlu banget buat diterjemahkan? Oke, untuk teman-teman ketika teman-teman apply secara online untuk upload berkas-berkas secara online, teman-teman menurut saya nih nggak perlu translate secara penerjemahan tersumpah. Teman-teman cukup gunakan aja translatean dari sekolah atau kampus teman-teman semuanya, asalkan ada catnya itu sudah bisa valid untuk diupload ke YTB seperti itu. Yang penting teman-teman ini upload berkasnya itu semuanya dalam bahasa Inggris ya teman-teman, kecuali untuk sertifikat. Ketika teman-teman akan upload sertifikatnya itu nggak perlu di translate ke bahasa Inggris. Soalnya nanti ketika teman-teman mengisi sertifikat, teman-teman itu di bawah harus mendeskripsikannya dengan bahasa Inggris. Jadi teman-teman nggak perlu ini translate sertifikatnya ke dalam bahasa Inggris. Cuma untuk dokumen-dokumen lain, transkrip, setelah itu ijazah, setelah itu dokumen-dokumen penting lainnya itu harus ditranslate ke bahasa Inggris. Cuma karena biasanya sekolah itu bisa mengeluarkan dokumen-dokumen terkait dalam bahasa Inggris dan ada capnya sekolah, itu sudah bisa valid untuk diupload ke YTB seperti itu. Cuma nanti ketika teman-teman lolos dan harus bikin visa, kan nanti bakalan ada persyaratan yang namanya submit ijazah atau ijazah SMA atau kuliah kan. Nah, itu teman-teman nanti harus melegalisir itu, harus menerjemahkan itu secara legal, secara tersumpah, karena itu merupakan dokumen yang sangat penting dan juga surat kesehatan juga harus dalam bahasa Inggris seperti itu.
Baik, Kak. Itu teman-teman bisa langsung dicatat ya. Nih di note udah lengkap banget nih Kak Saras ngasih penjelasannya sedetail-detail mungkin. Ngomong-ngomong tentang sertifikat Kak, tentang ijazah, ini ada yang bertanya, untuk yang S2, untuk yang S1 namun ingin mengapply S2, namun belum lulus nih Kak, apakah surat ijazah bisa diganti dengan surat keterangan lulus? Oke, seperti yang tadi aku jelasin di presentasi, bisa banget. Yang penting teman-teman itu lulusnya sudah semester akhir dan akan lulus di tahun yang sama. Nah, otomatis kan teman-teman belum punya ijazah ya. Nah, tapi teman-teman masih bisa mendaftar ITB dengan menggunakan surat keterangan lulus sementara seperti itu. Baik Kak, ini ada pertanyaan juga. Sebenarnya tadi udah dijelaskan oleh Kak Saras, cuman masih banyak teman-teman yang bertanya. Baik, kita ulang lagi ya. Izin bertanya Kak, apakah beasiswa YTB ini diharuskan untuk mengikuti ujian IELTS? Bagaimana Kak? Oh, nggak harus. Bahkan teman-teman nggak akan memasuki yang namanya ujian IELTS. Ujian IELTS itu untuk teman-teman yang kuliah di Turki secara mandiri. Karena kenapa YTB ini akan mengizinkan teman-teman untuk jadi gini, keunikan YTB ini apa? Nah, jadi ketika teman-teman mendaftar YTB scholarship, teman-teman nggak akan hanya daftar beasiswanya, tapi teman-teman juga nanti bisa secara otomatis daftar ke universitas dan juga jurusan yang teman-teman daftar. Nah, jadi nggak ada tuh yang namanya ujian IELTS seperti itu. Kayak gitu. Karena teman-teman basicnya memang seleksinya melewati YTB kayak gitu. Ujian IELTS hanya diperuntukkan oleh orang-orang mandiri yang ingin kuliah di Turki secara mandiri dengan dana sendiri tanpa beasiswa kayak gitu. Baik Kak, semoga terjawab ya teman-teman. Lalu ini ada gabungan pertanyaan tentang interview nih Kak. Apakah interviewnya menggunakan bahasa Inggris, bahasa Turki, atau bahasa apa? Dan tolong ceritakan sedikit pengalaman interview Kakak. Oke, untuk interview, YTB menggunakan bahasa Inggris, setelah itu bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Arab, dan juga bahasa Rusia. Saya sarankan untuk teman-teman untuk menggunakan bahasa Inggris, karena beasiswa ini merupakan beasiswa internasional, bukan beasiswa nasional ya, teman-teman. Tolong diingat, karena ketika nanti teman-teman wawancara pakai bahasa Inggris, otomatis teman-teman akan meningkatkan personal brandingnya teman-teman, bahwa teman-teman ini juga bisa kok menguasai bahasa Inggris seperti itu. Sebenarnya waktu dulu saya wawancara ada sih yang wawancara pakai bahasa Indonesia, cuma di sisi lain ternyata dia juga bisa bahasa Arab gitu loh. Nah, jadi memang sangat disarankan sekali minimal teman-teman bisa bahasa Inggris untuk melakukan step wawancara tersebut gitu. Terus dulu waktu pengalaman wawancara itu saya itu dulu diwawancara oleh 3 pewawancara dari YTB dan mereka itu menanyakan kenapa sih saya itu pengen kuliah di Turki. Terus setelah itu saya tuh udah keterima belum sih di Universitas Indonesia kayak gitu. Terus habis itu di universitas-universitas di Indonesia. Setelah itu apa sih kegiatan saya selama ini seperti itu sih teman-teman. Oh iya, dulu saya waktu wawancara juga membawa portofolio saya. Portofolio saya itu berisi seperti studi plan saya itu saya ingin studi apa. Setelah itu setelah lulus saya ingin kemana. Setelah itu apa saja hal-hal yang ingin saya capai seperti itu dan pencapaian saya selama sekolah itu apa saja semua saya tuangkan dalam portofolio itu. Baik, Gitu. berarti emang benar-benar harus well prepare banget ya Kak, Iya, karena ini harus pakai bahasa Inggris. Teman-teman bisa nih dari sekarang belajar kan, mulai dari perkenalan diri, mencoba menjelaskan tentang study plan teman-teman. Jadi biar nanti pas di wawancara udah nggak kagok lagi, karena itu menjadi salah satu nilai plus ya Kak ya, kalau kita terlihat Iya, siap benar-benar. gitu. Oke, baik. Lanjut nih Kak. Punten Kak, monggo. Baik. Untuk sertifikat penghargaan, apakah ada batasan waktu? Misalkan 2 tahun sebelum sertifikat itu didapatkan. Bagaimana Pak? Setahu saya nggak ada batasan waktu sih teman-teman. Kalau saya pribadi sih memegang prinsip seperti ini ya. Sertifikat apapun yang saya dapatkan, saya upload ke sistemnya YTB. Karena kan banyak ya pertanyaan juga yang, Kak kan saya nggak punya sertifikat internasional, saya kan nggak pernah ikut lomba ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman itu nggak harus sertifikat internasional gitu loh. Sertifikat organisasi pun boleh teman-teman submit, sertifikat lomba pun juga boleh teman-teman submit. Jadi nggak perlu teman-teman terlalu memikirkan level sertifikat tersebut dan juga
apa namanya periode sertifikat tersebut dikeluarkan. Cuma ya jangan sampai sertifikat 5 tahun lalu terus baru di-upload tuh ya jangan gitu loh. Yang penting ya menurut perkiraan teman-teman aja ini tuh masih valid nggak sih kayak gitu. Ya, pokoknya masih relate ya Kak. Jadi Masih karena relate kita nggak nggak ada yang gitu. tahu kan ya Kak, penilaian di YTB itu bagaimana, yang dinilai apanya. Benar-benar. Jadi do your best aja teman-teman, upload Iya semuanya benar-benar. teman-teman punya, biar ngeyakinin orang dari YTB-nya. Nah, ini Iya ada benar-benar. pertanyaan lagi Kak. Menurut aku cukup unik sih Kak. Assalamualaikum Kak, aku mau tanya, kalau kuliah di Turki bisa dapat istri orang Turki juga apa enggak? Ini diselingin aja ya intermezzo ya teman-teman. Sebenarnya ya teman-teman kalau dari testimoni saya sih ketika teman-teman belum masuk ke Turki atau belum tinggal di Turki pasti teman-teman akan memandang Turki itu sebagai wah negaranya bagus banget ya apa namanya gimana ya kayak orang-orangnya ganteng-ganteng banget cantik-cantik banget kayak gitu. Cuma nanti setelah teman-teman datang ke sini teman-teman tahu bagaimana lifestyle di sini, bagaimana watak orang-orang sini, pasti teman-teman juga akan apa ya mempunyai perspektif lain gitu loh yang berbeda saat teman-teman belum datang ke sini seperti itu. Sebenarnya teman-teman bisa aja sih dapat pasangan orang Turki, cuma ya gimana ya biasanya sih orang Turki nyari apa namanya nyari pasangan orang luar negeri itu ya karena orang luar negeri itu biaya hidupnya nggak semahal di Turki atau ya pokoknya gimana ya kayak menurut saya sih sulit ya untuk mendapatkan pasangan yang memang apa ya kayak kayak benar-benar tulus gitu loh kayak gitu. Itu hanya satu dua nggak banyak sih teman-teman. Jadi yang penting yakin teman-teman. Ingat fokus ke Turki tuh kalian Fokus belajar fokus gitu. untuk Tadi bilang belajar dan juga untuk omongan kuliah ya teman-teman karena di sini itu tantangan untuk kuliah untuk belajar di situ sangat besar teman-teman. Jadi mohon kalau memang mau teman-teman apa namanya kuliah di Turki, mohon diperkuat lagi niatnya dan mohon diperkuat lagi tujuannya teman-teman itu sebenarnya apa sih seperti itu. Karena jangan sampai nih teman-teman sampai sini terus teman-teman menyesal, teman-teman malah terlalu banyak kangen Indonesia, malah terlalu banyak apa namanya tidak fokus gitu loh terhadap teman-teman. betul banget tuh Kak. Intinya jodoh nggak kemana teman-teman. Karena ini banyak yang nanya Kak, tips cara dapat pacar Turki. Nanti ada sesinya mungkin ya guys. Kita sekarang fokus dulu ke pendidikan nih. Oke, tadi kan kita udah banyak pertanyaan seputar S1, S2. Nah, ini aku baru baca lagi ada pertanyaan seputar S3 nih, Kak. Dari Pipriani dari Palembang. Assalamualaikum, saya mau bertanya, kalau apply S3 di YTB, perlukah memiliki LOA dari universitas yang dituju? Jadi kalau EJTB ini, setahu saya nggak perlu upload LOI dari universitas yang kita tuju atau surat penerimaan dari universitas yang kita tuju karena YTB ini apa ya uniknya beasiswa YTB ini ya seperti itu kita nggak akan ribet di urusan dokumen kayak gitu. Cuma nanti untuk mahasiswa S3 teman-teman nggak cuma S3 sih tapi untuk semua jenjang teman-teman nanti akan diminta mempersiapkan yang namanya recommendation letter itu surat rekomendasi yang teman-teman nanti harus upload ke sistem YTB kayak gitu. Nah, surat rekomendasi ini apa? Surat rekomendasi ini surat yang apa namanya bisa teman-teman dapatkan dari guru teman-teman, dosen teman-teman atau dari pembimbing teman-teman untuk apa ya meyakinkan pihak penyeleksi beasiswa bahwa teman-teman ini tuh apa namanya qualified loh untuk beasiswa YTB ini seperti itu. Terus untuk khususnya untuk kakak-kakak yang ingin apply S3 diharapkan bisa apa namanya memperkuat di ini research proposal dan juga contoh ini apa namanya publications atau contoh tulisan-tulisan yang kakak-kakak sudah buat seperti itu. Baik Kak, terima kasih banget nih Kak. Ini masih sesi pertanyaan sebentar lagi sih ya guys. Jadi aku langsung cut aja pertanyaan yang sekiranya belum dibahas sama pembicara. Mohon maaf jika nggak semuanya bisa dijawab nih sama Kak Saras karena keterbatasan waktu. Nah Kak, izin bertanya, kan YTB sekarang udah dibuka, tapi kenapa ya pas aku cek di websitenya itu masih kosong? Gimana tuh Kak penjelasannya? Nah, sebenarnya beasiswa YTB ini websitenya sering error karena apa? Karena banyak banget yang akses, makanya websitenya sering down.
Makanya teman-teman kalau misal mau submit dokumen atau mau daftar di YTB Scholarship, jangan di akhir-akhir, karena websitenya YTB ini rawan banget down karena aksesnya banyak. Semua orang minat pada beasiswa ini, makanya kadang websitenya YTB ini error. Tapi untuk menjawab kenapa ya kok masih kosong, saya nggak tahu, karena saya kan bukan administrator di websitenya ya teman-teman. Jadi kurang tahu kalau itu. Cuma saran aja jangan di last minute aja kalau teman-teman mendaftar kayak gitu. Pokoknya dari awal-awal banget pembukaan tuh teman-teman udah mulai bisa persiapan dan langsung di-apply gitu. Karena biasanya kalau akhir-akhir orang-orang juga pada panik gitu ya Kak, aduh belum daftar nih. Terus barengan semua blank deh websitenya gitu teman-teman. Lanjut, ini ada pertanyaan, Kak, apakah uang yang dikasih dari pihak beasiswa itu cukup untuk kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa internasional? Untuk kehidupan sehari-hari sebenarnya uang itu cukup ya, karena teman-teman kan sudah ditanggung biaya penginapannya, setelah itu sudah diberikan makan juga di asrama seperti itu. Nah, cuma untuk cukup atau enggaknya tergantung gaya hidupnya teman-teman. Kalau semisal teman-teman bisa menghemat dengan gaya hidup yang wajar, itu bisa cukup dan malah bisa teman-teman menabung. Cuma kalau gaya hidup teman-teman itu sangat-sangat mewah dan juga nongkrong sana sini lah istilahnya, itu mungkin akan sedikit bermasalah memanage keuangannya kayak gitu. Benar banget sih ya Kak. Apalagi kalau kita tinggal di negara orang tuh harus hemat-hemat ya kalau misalkan apalagi uang beasiswa gitu. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Irwan Ray. Kak, apakah bisa kita mendaftar YTB dan TDV sekaligus? Setahu saya teman-teman harus memilih salah satu, karena setahu saya dari pengalaman teman-teman saya yang TDV, ketika teman-teman saya itu mendaftar di YTB, mereka nggak bisa mendaftar TDV, jadi harus milih salah satu teman-teman, karena itu nanti aplikasinya juga satu tempat kalau nggak salah. Jadi harus mungkin difokuskan dulu ya Kak, mau daftar kemana gitu ya. Tadi untuk wawancara ini masih banyak pertanyaan tentang wawancara, cuman tadi kita udah bahas ya guys. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan yang agak-agak beda. Kak, gimana sih Kak cara memilih jurusan yang tepat gitu di Turki? Maksudnya dari universitasnya mana dulu nih Kak yang harus kita dahulukan, yang di kota besar atau yang paling kita inginkan atau gimana Kak? Kalau saran dari saya, teman-teman pilihlah kota-kota besar, jangan kota-kota yang entah itu out of nowhere gitu, jangan kota-kota yang kecil yang akan di ujung Turki, di ujung mana kayak itu jangan. Pilih kota-kota besar seperti Istanbul, Ankara, Bursa, Izmir, Konya, Kayseri, lah itu apalagi ya. Iya sih, kota-kota besar seperti itu sih teman-teman yang harus teman-teman utamakan, karena ketika teman-teman nanti datang ke sini, biar teman-teman juga dapat kemudahan juga secara akses transportasi, kemudian secara gaya hidup, dan juga kemudian dari aspek ada nggak sih orang Indonesianya di Turki gitu. Maka nanti teman-teman ketika sampai di sini bisa dibantu gitu oleh PPI setempat kayak gitu. Oh iya, teman-teman juga bisa lihat nih kayak di mana aja sih kota-kota besar atau kota yang ada perhimpunan pelajar Indonesia yang di Turki. Teman-teman nanti bisa cek di Instagramnya PPI Turki. Teman-teman bisa cek PPI-nya ada di kota mana aja sih kayak gitu. Kalau dari perhimpunan pelajar sendiri itu namanya PPI Konya. Ini aku chat ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa mampir ke situ. Ya, teman-teman. Aku mau share screen atau gimana Kak? Aku mau ke chat aja nanti nama Instagramnya. Iya guys, stay tune di chat komentar nih. Kak Saras mau bagiin info tentang PPI. Itu nanti teman-teman bisa nge-follow di PPI Konya atau PPI Turki. PPI Konya ini merupakan PPI wilayah dari PPI Turki. Karena saya ada di Konya, maka saya mencantumkan PPI Konya, dan PPI Turki ini untuk Perhimpunan Pelajar Indonesia secara negara atau secara keseluruhan di Turki kayak gitu. Teman-teman juga bisa bertanya via Instagram ke akun yang saya tuliskan di chat ya teman-teman. Insya Allah dijawab sama admin ya.
Baik tuh teman-teman ya, bisa langsung di-follow IG-nya PPI Turki dan PPI Konya, karena sebenarnya banyak banget sih Kak info-info tentang perkuliahan loh di Instagram PPI Turki atau PPI Wilayah. Jadi teman-teman bisa juga ikut seminarnya, webinarnya, pelatihan segala macam, kelas bahasa. Itu seru banget teman-teman. Jadi yang benar-benar emang mau fokus ke Turki nih, Iya, harus mulai teman-teman, bisa persiapin dari benar-benar. sekarang. Gitu. Iya, benar. Coba kita cari lagi sebentar ya Kak. Aku coba cari dulu pertanyaan yang kira-kira. Oh ya, nih Kak ada pertanyaan. Halo Kak, kan sekarang adanya AKM ya Kak, bukan UN. Nah itu gimana ya? AKM tuh, AKM itu apa ya? coba kita langsung tanya aja ya. Untuk yang nama Fatia Sabila, boleh silahkan menyalakan mikrofon. Halo? Iya, Fatia. Halo, boleh tahu Iya. nggak ya AKM itu apa? Jadi kan sekarang UN diganti jadi AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, itu tuh buat anak SMA, SMP, SD tuh kelas 5, kelas 11, dan kelas 8. Nah, itu kan jadi tidak di akhir masa sekolah gitu lah ya. Nah, itu gimana ya? Oh, mungkin langsung saya jawab aja ya. Kalau semisal nanti itu ada hasilnya dan memang diganti seperti itu, nggak apa-apa upload itu. Tapi nanti ketika apa namanya lolos wawancara, teman-teman harus menjelaskan itu. Itu tuh apa sih seperti itu? Kenapa sih nggak ada national exam kayak gitu? Oke, semoga terjawab ya Dek. Nah, kita lanjut nih Kak. Kalau tadi pertanyaannya mayoritas dari teman-teman yang ada di Indonesia yang ingin belajar di Turki. Nah, sekarang ada dari teman-teman yang udah kuliah di Turki tapi ingin mendaftar YTB juga. Pertanyaannya begini Kak. Kalau misalkan dapat YTB nih, tapi tomernya nggak lulus, apakah level awardingnya itu bakalan dicabut atau bagaimana Kak? Kalau semisal setahu saya YTB itu ketika tomernya nggak lulus ya teman-teman nggak bisa lanjut untuk kuliah di Turki sebagai YTB scholarship awardee kayak gitu. Bahkan ketika teman-teman kuliah di Turki sebagai sebagai YTB scholarship awardee, ketika kuliah pun juga ketika IP-nya itu selama 2 tahun berturut-turut di bawah 2, teman-teman akan di cancel beasiswanya kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang sudah ada di Turki dan mau ikut YTB, itu kan kriterianya ada beberapa ya, kayak misal teman-teman itu belum terdaftar di universitas di Turki, setelah itu teman-teman itu juga harus ini kuliah bahasa Turki juga kuliah bahasa Turki lagi. Tapi ketika teman-teman udah punya sertifikat dan sertifikatnya udah sudah istilahnya masih berlaku lah kayak gitu, nanti teman-teman bisa upload aja di sistemnya YTB. Nah, nanti biar YTB yang ini yang yang menentukan itu tuh masih bisa digunakan atau enggak kayak gitu. Karena kan nanti ketika teman-teman apply kan nanti pasti ada bagian tentang bahasa Turki kan. Nah, teman-teman nanti bisa isi itu kayak gitu. Kalau kalau misalnya teman-teman yang sudah di Turki dan ingin kan setahu saya kalau teman-teman yang udah di Turki itu bisa lah bahasa Turki sedikit-sedikit. Kalau untuk pastinya teman-teman bisa telepon ininya YTB nomornya YTB kayak gitu. Bisa telepon YTB scholarship-nya nanti tanya di situ untuk informasi yang pastinya kayak gitu. Cuma kalau memang tomer yang nggak lulus ya kayaknya setahu saya nggak akan bisa lanjut sebagai YTB awardee kayak gitu. Jadi selain dari persiapan YTB-nya, setelah udah jadi awarding-nya juga harus tetap kerja keras nih ya Kak. Iya. Karena ini beasiswa harus benar-benar siap teman-teman gitu. Nah, kita lanjut. Ini ada pertanyaan. Izin Kak bertanya, kalau kita bukan dari lulusan SMA di Indonesia itu bagaimana ya Kak? Apakah require-nya tetap sama? Walaupun teman-teman bukan dari lulusan sekolah negeri, itu tetap bisa daftar di YTB karena YTB scholarship ini tidak membatasi status negeri atau swastanya sekolah asal teman-teman. Jadi teman-teman bisa daftar, semuanya bisa. Baik Kak, ini waktu diskusi sudah hampir habis, teman-teman mungkin bisa satu ditutup dengan pertanyaan. Kak, apa sih Kak yang jadi motivasi terbesar Kakak nih buat bisa kuliah di Turki? Karena kan tadi Kakak udah nyebutin kuliah di Turki itu nggak gampang, ada tantangan gini-gini. Nah, apa sih yang membuat Kakak membulatkan tekad untuk bisa kuliah di Turki?
yang membuat saya benar-benar mantap dan niat untuk kuliah di Turki itu sebenarnya adalah dari minat saya, karena saya sebenarnya juga udah keterima di salah satu universitas di Indonesia, cuma karena minat saya lebih ke ilmu hubungan internasional, maka dan saya juga melihat kesempatan untuk belajar di Turki ini sebagai kesempatan yang unik dan juga kesempatan yang bagus, maka saya akhirnya memilih untuk kuliah di Turki kayak gitu teman-teman, karena menurut saya Turki ini unik gitu loh, dari segi politiknya, dari segi letak negaranya kayak gitu, dari segi budayanya kayak gitu sih. Itu yang membuat saya benar-benar berniat kuliah di Turki. Insya Allah. Jadi emang kuliah di Turki ini ada keunikannya masing-masing teman-teman, dan niat orang tuh nggak bisa beda-beda gitu ya Kak. Niat tergantung niat masing-masing gitu. Nah oke, teman-teman, sebelumnya mohon maaf banget nih kalau ada pertanyaan teman-teman yang belum sempat kami jawab karena adanya keterbatasan waktu. Namun insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan, atau mungkin bagaimana Kak jika teman-teman bisa kontak Kakak lewat DM atau mungkin bagaimana? Sebenarnya teman-teman bisa nge-DM saya, cuma saya nggak tahu ya, maksudnya balas ya teman-teman. Jadi ketika saya punya waktu luang baru bisa saya balas. Oke. Untuk Instagram Kak Saras udah ada di tekan poster, mungkin Kak Saras bisa tuliskan. Udah ada sih, cuma aku tulis lagi aja. Mungkin teman-teman ingin berkenalan dengan Kak Saras, ingin melihat keseharian Kak Saras, silakan teman-teman. Usahakan teman-teman bertanya ini ya, hal-hal yang memang belum dijelaskan, atau kalau misal saya sudah menjelaskan atau dari Kak Korinya sudah menjelaskan, diusahakan jangan ditanyakan lagi teman-teman biar lebih efektif. Teman-teman juga bisa nge-follow dari IG PPIKO-nya, jadi nanti di situ juga bisa dijawab dari situ. Baik Kak, jadi teman-teman jangan lupa tuh ya buat follow IG PPI Turki, PPIKO-nya, dan juga Instagramnya Kak Saras, karena mungkin banyak banget informasi-informasi yang tidak dijelaskan di sini yang teman-teman bisa dapat dari kedua akun tersebut. Baik Kak Saras, sebelumnya terima kasih banget Kak Saras sudah mau bergabung dengan kita. Sama-sama. Untuk sharing-sharing informasi, pengalaman, tentunya nih kita jadi semakin yakin gitu buat daftar beasiswa YTB, dan juga semakin semangat nih Kak ke depannya. Baik teman-teman, biar afdol kita sesi foto bareng-bareng dulu. Silahkan untuk teman-teman nyalakan kameranya. Kakak-kakak panitia, apa sudah siap? Ya, siap. Silakan dibuka kameranya teman-teman. Ayo teman-teman silakan ya, tunjukkan muka cantik dan ganteng kalian. Oke. Yap. Oke. Ya. Ini ada 8 slide, jadi teman-teman tunggu aja. Okay. Senyumnya harus tahan ya. Oke, silakan dihitung Kak Fikri. 1, 2, 3. Oke, kerasa kan ya fotonya? Apa masih di take picture? Ya, udah. Oke. Terima kasih banyak ya Kak Fikri. Terima kasih juga Kak Saras. Nah, teman-teman semuanya, Arkadaslar, nggak kerasa kita udah berada di akhir kegiatan nih. Seperti yang tadi udah Kori janjikan di awal, bahwa kita akan membacakan door prize untuk 4 peserta terbaik. Nah, siapa yang udah nggak sabar? Ayo, dari tadi. Sebelumnya teman-teman, saya izin live ya. Baik Kak Saras, terima kasih teman-teman masuk dalam apply YTB. Oke, dadah. Terima kasih Kak Saras. Waalaikumsalam. Nah, baik teman-teman, kita langsung aja lanjutin kegiatannya. Ini saya akan bacakan pemenang door prize. Pemenang door prize untuk webinar kita kali ini. Nah, door prize kita kali ini itu disponsori oleh sponsorship kami, Asjuat Water. Oke, kita mulai dari pemenang pertama. Dengan nama Arum Puspita. Hai Kak Arum, bisa tolong open kamera dan open mic? Apakah Kak Arum masih bergabung dengan kita? Ya. Halo, Kak Kori. Assalamualaikum. Hai, masih. Selamat ya Arum, kamu mendapatkan door prize. Untuk nanti selanjutnya silakan hubungi kontak person seminar kita. Nanti untuk info pengiriman dan lain sebagainya ya.
Ya, baik. Terima kasih Terima Arum. kasih. Jangan sedih teman-teman, masih ada 3 lagi nih. Ayo, deg-degan ya, jeng jeng jeng. Nah, untuk pemenang door prize selanjutnya ada dengan nama Ahmad Asyahru. Hai Kak Ahmad, bisa tolong nyalain kamera dan juga open mic. Halo Kak Kori. Hai Kak Ahmad, selamat ya udah menang door prize. Oh ya, terima kasih. Untuk selanjutnya nanti bisa Tasakur Ederem. Rija Ederem. Untuk nanti selanjutnya bisa tolong hubungi kontak person webinar ya Kak. Oke Kak, terima Tamam. Untuk pemenang selanjutnya ini ada Kak Anissa Furkanti. kasih. Halo Kak Anissa Furkanti, bisa tolong nyalakan kamera? Halo. Hai. Selamat ya udah dapat door prize dari kita. Jangan lupa buat hubungi kontak person. Untuk selanjutnya nih, yang terakhir. Jeng jeng jeng. Ini terakhir loh, dari Alfiatul Akmala. Hai Kak Akfi, apakah masih ada? Halo Kak Alfiatul Akmala. Apa masih bergabung bersama kami? Oh, nampaknya udah nggak ada ya. Berarti kita langsung ke ganti Kavi. Kavi jangan sedih dulu, nanti akan ada lagi hadiah buat Kavi ya. Pokoknya stay tune terus di Telegram kita. Untuk selanjutnya, karena tadi Kak Alfiatul nggak ada, kita gantikan dengan Kak Hilda Siti. Halo Kak Hilda. Halo Kak. Halo Kak Hilda. Selamat Kak memenangkan door prize dari kita. Untuk selanjutnya bisa bisa menghubungi kontak person ya. Terima kasih Kak. Sama saya himbaukan sekali lagi untuk teman-teman pemenang door prize untuk silakan menghubungi kontak person webinar untuk info pengiriman door prize-nya. Dan door prize ini disponsori oleh Asjad Water. Terima kasih Asjad Water telah mensponsori kegiatan kita. Nah, buat teman-teman yang lain yang belum dapat, jangan bersedih, karena kita masih ada 1 modul belajar bahasa Turki yang dirancang khusus buat teman-teman pemula. Nih, masih ada, kita kasihkan gratis dengan cara teman-teman sebelum Zoom berakhir, silakan untuk screenshot dan juga mengambil foto rangkaian kegiatan, lalu diupload ke Instagram dengan caption dan juga sekreatif mungkin. Nanti akan kita pilih 1 pemenang untuk selanjutnya mendapatkan hadiah modul itu. Dan juga nanti dari postingan screenshot teman-teman, kalian bisa langsung isikan Giform yang ada di grup. Nanti di akhir kegiatan kita akan bagikan Giform, upload atau snapgram. Snapgram boleh, dan juga jangan lupa di tag ke Instagram Belajar Bahasa Turki. Jangan lupa teman-teman untuk mencantumkan kesan dan pesan mengikuti webinar ini, serta gimana nih yang teman-teman rasakan setelah mengikuti webinar ini. Seperti itu teman-teman. Dan juga benefit lainnya buat teman-teman yang lain, seperti yang sudah kita janjikan bahwa teman-teman akan mendapatkan voucher diskon 50% untuk kelas belajar TikTok. Jadi buat teman-teman nih yang kira-kira pengen mengaktifkan TikTok-nya, Kak, aku pengen jadi content creator TikTok, pengen bikin TikTok yang edukatif dan juga bermanfaat buat orang lain. Nah, teman-teman bisa banget ikut kelas belajar TikTok yang diselenggarakan oleh TikTok Edutainment. Waduh, TikTok. Iya bener nih, Kak, TikTok. Sekarang kan TikTok udah jadi platform sosial media yang hits banget, yang kita juga banyak belajar dan mendapatkan ilmu motivasi dari aplikasi TikTok itu sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Sedikit info lagi sebelum saya menutup kegiatan. Jadi dari komunitas belajar bahasa Turki, kami sedang mengadakan kelas intensif. Nah, kelas intensif ini merupakan kelas yang diisi oleh beberapa orang khusus untuk level A1. Untuk informasi lebih lanjut bisa kita hubungkan ke Kak Iqbal. Merhaba Kak Iqbal. Merhaba Kak Iqbal. Yo, merhaba. Oke, Kak Iqbal. Gimana nih Kak informasi seputar kelas intensif? Oh ya, jadi kita dari Belajar Bahasa Turki atau yang sekarang Budaya dan Bahasa Turki itu sedang membuka kelas intensif. Jadi kelas intensif itu adalah kelas intensif A1. Jadi apa sih kelebihan kelas intensif A1 ini dibanding kelas gratis yang mungkin di antara kalian ada yang mengikuti kelas gratis gitu.
Itu adalah kelebihannya itu, salah satunya itu yaitu mendapatkan modul seperti ini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan, Kak. Oke, yang mendapatkan modul seperti ini. Nah, jadi modulnya itu, dan ini juga modul yang kita jadi berikan door prize gitu. Nah, seperti ini. Dan ini full color ya. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua adalah keunggulannya itu semua materi yang diajarkan itu lengkap A1. Bahkan sampai ada beberapa materi yang dari A2, yaitu hanya 2 materi doang sih, yaitu Gesmis zaman sama Gelecek zaman, seperti itu. Dan kelebihan lainnya adalah kita juga ada sesi berbicara langsung dengan orang Turki gitu. Terus ada lagi nah itu ya, kelebihan-kelebihan itu tersebut bisa kalian lihat di website kita, yaitu belajar bahasa Turki, yaitu di website kita bahasaturki.online/intensif. Silahkan. Oke. Sama Abi Teşekkür ederim. Nah, teman-teman tadi kan emang banyak banget nih yang mau belajar bahasa Turki. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Abi? Oke, mungkin itu ya. Jadi kalau mau daftar silahkan kunjungi website kami di belajar bahasaturki.online/intensif gitu. Atau ada juga di IG kami di bio, silahkan, di sana ada linknya. Sama Abi Teşekkür ederim, Abi, informasinya. Nah, teman-teman, tadi udah ada informasi tentang kelas intensif. Jadi kelas intensif ini kalian bisa hubungi kontak person di situ. Kebetulan CP-nya aku sendiri. Jadi kita bisa sharing buat teman-teman yang masih bingung tentang bayarnya berapa, Kak? Ini kelasnya berapa kali? Gimana? Nah, bener banget tuh. Bisa juga buat siap-siap YTB. Karena kan selain kalian mau daftar YTB, kalian juga bakalan kuliah di bahasa Turki. Jadi apabila kita mengetahui bahasa suatu negara, itu bakalan lebih enak gitu teman-teman buat bisa belajar di situ. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin sepertinya sudah cukup ya informasi yang saya sampaikan hari ini, sudah panjang lebar, banyak banget. Semoga teman-teman nggak kapok dan tetap bersedia buat ikut webinar-webinar selanjutnya. Untuk absensi gini teman-teman. Jadi tadi kan sebelumnya sudah saya arahkan teman-teman untuk upload snapgram di Instagram. Nanti kita akan kirim link Google Form. Nah, link Google Form ini nanti teman-teman bisa masukkan kesan dan pesan, lalu upload yang snapgram tadi, nanti untuk mendapatkan sertifikat dan sebagai tanda bahwa teman-teman telah mengikuti webinar kami. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Cukup ya. Kalau misalkan cukup, rasanya senang sekali hari ini bisa membantu teman-teman dalam kegiatan hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pembicara kita, Kak Saras, yang telah memberikan kita informasi. Linknya lewat apa? Lewat grup WA peserta, teman-teman. Jadi tunggu aja. Untuk Kak Saras, dan juga terima kasih terbesar untuk pihak sponsorship dan juga media partner kami yang telah mendukung jalannya acara ini, membantu publikasi, dan juga membantu mensukseskan kegiatan ini, serta kepada teman-teman semua yang sudah hadir, berpartisipasi aktif, dan semangat mengikuti webinar ini. Semoga acara ini membawa manfaat untuk kita semua, membawa berkah untuk kita semua, dan teman-teman semangat semuanya buat daftar beasiswa YTB. Semoga Allah permudahkan kita semua, lancar terus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya Alqori Faryani, pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurus-gurus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekuler. Syukur ederim. Ederim. Terus.